ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Zakia Sabila, NIM 114200098 dari PUK 10 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini aku bakal ngasih tutorial tentang acara 3, yaitu mengenai kemiringan lereng dan sayatan berskala. Nah, di sini aku udah punya peta acara 2 yang aku buat kemarin. Langkah awalnya itu kita unchecklist kecamatan, sungai, jalan, sampai kita sisain batas administrasi sama kontur klip. Nah, selanjutnya kita bakal ngebuat TIN. Nah, TIN sendiri itu adalah Triangulate Irregular Network, di mana merupakan suatu struktur data digital yang digunakan dalam suatu sistem informasi mengenai ilmu bumikis yang digunakan untuk menyajikan bentuk permukaan bumi. Nah, TIN itu sendiri, dia itu merupakan garis vektor atau data vektor. Kemudian langkah awalnya itu kita ke Ars Toolbox, kemudian ke 3D Analyze, kemudian ke Data Management, ke TIN, Create TIN. Nah, di sini outputnya kita simpen TIN itu ke folder yang buat kita bakal nyimpen TIN. Nah, di sini kita kasih nama TIN, kita save. Kemudian kita atur koordinat sistemnya 48 karena merupakan peta administrasi Depok. Terus input feature-nya ini kita isi ke kontur klip. Kita klik OK. Nah, setelah berhasil seperti ini, kita bakal ngebuat data TIN itu ke data raster, karena TIN itu kan vektor. Nah, kita ubah ke raster dengan cara ke Ars Toolbox, kemudian ke 3D Analyze, ke Conversion, from TIN to raster. Nah, setelah ini kita input nih. Kita input TIN, kemudian jangan lupa outputnya itu float, metodenya linear. Kita klik OK. Nah, setelah berhasil kayak gini, kita dapat melihat data rasternya itu dengan mengancek kontur, mengancek batas administrasi, sama TIN. Nah, ini adalah data raster dari peta kita. Kemudian selanjutnya kita bakal ngebuat slope atau kemiringan lereng, yaitu caranya ke Ars Toolbox, kemudian kita ke 3D Analyze, ke raster surface, ke slope. Nah, di sini kita inputnya TIN, kemudian outputnya ini persen, terus metodenya planar. Kemudian kita klik OK. Nah, artinya untuk kemiringan lerengnya itu sudah berhasil. Kemudian kita menentukan kemiringan lereng ini berdasarkan klasifikasi Van Zwiedam. Caranya yaitu ke Ars Toolbox, kemudian ke raster reclassify, kemudian kita input ini slope, terus ke classify ini kita kelasnya ganti 7 karena Van Zwiedam itu ada 7 kelas. Kita input metodenya manual, kemudian kita ganti ini sesuai kelas Van Zwiedam yang bagian belakangnya. Batas-batas yang belakang. Nah, kita
kita udah masukin nilai-nilai dari klasifikasi Van, kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, setelah kita berhasil buat slope-nya tadi, kemudian kita ubah dari ini ke polygon, kita ke Ars Toolbox, kemudian kita pilih ke conversion tool from raster to polygon. Nah, di sini kita input rasternya, request. Buat field-nya kita pilih value, terus output-nya biarin. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, udah berhasil nih kita ngubah dari raster ke polygon. Nah, setelah itu kita bakal ngubah warna dari polygon ini sesuai dengan klasifikasi Van Zuydam. Yaitu kita klik kanan pada raster titik class, ke properties, kemudian simbologi, kategoris, kita ubah grid code, kemudian add all value, kemudian kita ganti nih sesuai klasifikasi Van Zuydam, urut dari warna hijau tua, outline-nya no color, oke. Kemudian ini hijau muda. Yang ini kuning. Nah, setelah kayak gini, kita apply, terus klik OK. Nah, setelah berhasil, kemudian kita akan mengetahui luasan dari poligon, yaitu caranya pada raster request ini, kita klik kanan, open atribut tabel, kemudian kita ke tabel option, add field, kemudian kita buat nama luas area. Type-nya kita ganti float, kemudian klik OK. Nah, terus bagian ini kita klik kanan ke calculate geometry. Nah, buat propertinya jangan lupa area. Terus buat unitnya jangan lupa meter kuadrat. Kita klik OK. Yes. Nah, ini artinya luasan area dari poligon-poligon tadi udah input. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan menghilangkan area-area kecil yang seperti ini dengan cara klik icon identify, kemudian kita pilih nih bagian sini misal. Nah, kita copy, setelah itu kita ke ini, kita ke open atribut tabel lagi, terus ke select by atribut, kemudian kita masukin tuh rumusnya. Luas area kurang dari, kita cari nih nilainya, 159. Nah, setelah itu kita apply, close. Nah, setelah itu, kemudian kita ke Ars Toolbox. Kemudian kita pilih Data Management Tools. Terus ke Generalization, ke Eliminate. Nah, kita input nih restart request dan kita klik OK. Nah, setelah
raster titik class-nya kayak gini. Kemudian kita ubah lagi dari poligon-poligon ini menjadi warna sesuai kemiringan Van Zwickam tadi. Kita ke properties, kemudian kita ke kategori simbologi, kategoris, ini diubah ke grid code, kemudian importnya ganti raster titik class, kita klik OK. Nah, artinya kita nggak perlu lagi tuh ngubah satu-satu kayak tadi. Nah, setelah itu kita apply, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan merapikan poligon ini supaya ini nggak terlihat kayak kotak-kotak banget gitu ya. Nah, dengan cara kita ke raster replace eliminate, kita ke edit feature, start editing. Nah, kemudian kita pilih nih yang bagian float. Nah, kita isi 0,01 offsetnya. Kita klik OK. Nah, udah seperti ini nih. Nah, terus kalau udah, kita ke editor, stop editing, save. Nah, ini artinya kita udah selesai untuk membuat peta kemiringan lereng. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sayatan. Nah, di sini kita klik ke 3D Analyze, Option, kita cari nih file buat sayatan kita itu, kita save di sini sayatan, oke. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita bakal buat sayatan dengan klik interpolate line. Kita buat sayatan yang mempresentasikan penampang profil topografi nanti. Di sini aku buat di sini. Nah, setelah itu kita ke profil grab. Nah, setelah kayak gini, kemudian kita ke pinggirin dulu ya ini. Kita ke insert data frame. Nah, ini kita udah buat data frame yang baru. Di sini, kemudian di data frame yang baru ini, kita atur dulu nih koordinatnya di properties. Kita ganti 48, klik OK. Nah, setelah disesuaikan 48S, kemudian kita klik kanan, kita add data. Nah, di sini kita masukin tuh sayatan yang udah kita buat tadi. Kita tambahkan. Setelah itu, oke. Kemudian kita klik kanan, kita open atribut tabel, kita ke tabel option, ke export. Nah, di sini aku bakal nyimpen di sayatan. Nah, di sayatan ini aku bakal kasih nama sayatan normal. Nah, di sayatan normal ini ganti tipenya jadi di base tabel, kemudian save. Oke. Nah, setelah itu kita bakalan klik kanan pada sayatan normal ini, tabel yang ini, kemudian kita display X-nya. Nah, di sini X-nya itu bakal aku ganti dengan nilai M, kemudian Y-nya bakal aku ganti dengan nilai Z. Buat Z-nya itu non, kemudian koordinatnya 48, kita klik OK. Nah, setelah itu, kemudian kita bakal mengubah dari titik-titik ini menjadi garis, yaitu dengan cara
ke Ars Toolbox, kemudian ke Data Management Tools, kemudian Feature, ke Point to Length. Nah, di sini aku masukin yang sayatan normal event. Kemudian outputnya ini aku simpen di file sayatan, namanya sayatan normal kan. Kemudian di fiturnya di save, kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah terbentuk garis. Kita ubah warnanya dulu jadi hitam. Nah, setelah itu ini adalah sayatan normal dari sayatan yang udah aku buat tadi ya, penampang topografi yang normal. Nggak terlalu kelihatan karena emang daerah Depok itu merupakan daerah yang landai. Kita dapat mengubah itu dengan membuat sayatan 10 kali. Nah, caranya yaitu pada PG1 ini, di tabel PG1 ini kita klik kanan, kemudian kita ke open, kemudian kita tabel option, add field, kita kasih nama Z kali 10. Tipenya float, kita klik OK. Nah, di sini kemudian kita klik kanan ke fit calculator, kemudian kita isi ini dengan Z dikali 10. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, artinya ini udah dikali 10 kali ya. Nah, setelah itu kita ke tabel option lagi, kita ekspor. Nah, di sini kita ekspor dengan nama sayatan 10 kali. Kita ganti di base tabel, kita save, kita klik OK. Nah, buat sayatan 10 kali, tabel sayatan 10 kali itu udah. Kemudian pada tabel sayatan 10 kali ini kita klik kanan display XY. Nah, di sini X-nya aku ganti M, buat Y-nya aku ganti Z kali 10, koordinatnya 48, kita klik OK. Nah, setelah itu kemudian kita ngubah lagi nih point to line kayak tadi dari sayatan 10 kali events. Nah, caranya kita ke Ars Toolbox lagi, ke tadi, sama seperti tadi, kemudian inputnya ini kita ganti, sayatan 10 kali events. Nah, di sini kita buat lagi sayatan 10 kali, kasih nama, kemudian kita save, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, buat sayatan 10 kalinya udah terbentuk. Nih, seperti ini. Aku bakal ganti warna lagi, jadi hitam. Kita ancak aja sayatan normal. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita bakal memberi layout buat petanya. Kita klik di bagian bawah, kiri bawah ini, layout view. Nah, kita rapiin nih. Kita rapiin buat penampangnya, aku taruh bawah. Kemudian buat petanya, nah, buat petanya di sini. Oh ya, jangan lupa buat petanya kita checklist lagi. Di bagian raster request eliminate. Nah, udah kan kayak gini, kemudian kita udah rapiin, kemudian kita akan membuat
keterangan dari ini penampang profilnya. Oke, langkah selanjutnya itu kita bakal ngedit penampang profilnya ini dengan cara new data frame-nya kita klik kanan, kita properties, kemudian di bagian grid kita new grid, measure grid, next, labels only, kita ganti 2000. Nah, di sini propertiesnya ini juga kita ganti WGS 248. Kemudian kita next. Next. Nah, finish. Setelah itu kita bakal ngedit ke properties ini di bagian labels, uncheck yang top and right, kemudian di additional properties ini kita ke number format, setelah itu kita ganti nih sampai 0. Kita klik OK. Kita klik OK. Oke. Dan ini ganti hurufnya Times New Roman 12. Terus di bagian ini kita apply dulu. Kemudian di bagian akses ini kita uncheck juga di top and right, di bagian major division text sama subdivision text. Sama. Kemudian kita apply. Kita oke. Nah, setelah itu kita apply keseluruhan. Kita klik OK. Nah, udah seperti ini nih. Nah, kemudian kita bakal membesarkan dari penampang ini. Caranya itu kita klik bagian ini, besaran ini, kemudian kita besarin. Nah, kita besarin. Setelah itu, nah, artinya setelah selesai semuanya, kita udah selesai buat ngedit kemiringan lereng dan sayatan berskala. Dan kebetulan yang aku buat ini adalah sayatan 10 kali. Mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.